Sepenting itukah kita ngomongin boneka Labubu? Cuman boneka anak-anak aja, nggak perlu menjadi perhatian kita. Benarkah demikian? Tentu saja penting, karena hal ini berhubungan dengan siasat iblis dan juga rencana jahat Yahudi. Tonton video ini sampai habis agar dapat memahami gambaran secara keseluruhannya. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Banyak orang yang berpendapat seperti ini. Bahkan ada di sebuah konten yang menjelaskan tentang boneka Labubu, dia berkomentar, "Ini mah konten hoax. Dulu ada soal Pokemon katanya satanis, WKWKWK, lalu lagu Asreje, udahlah nggak usah spekulasi." Pertama, mari kita bahas apa itu Labubu. Karakter Labubu adalah hasil karya seni yang dirancang oleh seniman bernama Kasing Lung pada tahun 2015. Kasing Lung adalah seniman asal Belgia yang menciptakan Labubu. Lung lahir di Hong Kong dan pindah ke Belanda di usia muda. Menurut situs web Lifestyle Asia, Labubu adalah bagian dari sekelompok makhluk yang disebut The Monsters, sekelompok karakter yang terinspirasi oleh dongeng Nordik, mitologi elf kuno di benua Eropa tempatnya tumbuh besar. Dalam cerita yang dibuat Lung, Labubu adalah karakter yang baik hati, yang selalu ingin membantu, tetapi tanpa sengaja berakhir buruk. Mari kita lihat apa pandangan Islam mengenai boneka. Sebagian besar ulama menganggap hukum boneka adalah boleh selama dimainkan dan tidak dipajang. Abu Dawud rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Khaybar wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun fakashafat nahiyat as-sitri an banatin li Aisyah lu'ab faqal ma hadha ya Aisyah قالت بناتا ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. Suatu hari Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Sementara di kamar Aisyah ada kain penutup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah pun menjawab, "Boneka-boneka mainan milikku." Beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya 2 helai sayap. Lantas beliau pun bertanya kepada Aisyah, "Yang aku lihat di tengah-tengah itu apanya?" Aisyah menjawab, "Kuda." Beliau bertanya lagi, "Apa itu yang ada pada bagian atasnya?" Aisyah menjawab, "Kedua sayapnya." Beliau menimpali, "Kuda punya 2 sayap?" Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap?" Beliau pun tertawa hingga aku melihat gigi beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini dinilai syahih oleh Al-Albani. Para ulama yang membolehkan bermain boneka tujuannya adalah untuk mendidik si anak ketika masih kecil agar kelak ketika balik sudah dapat mengurus diri sendiri, rumah, hingga anak-anaknya. Adapun boneka yang sekedar dipajang di rumah-rumah, maka hendaklah kita takut dengan ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat tidak akan masuk pada rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan pendapat pakar ruqyah, Ustadz Muhammad Faizar tentang hubungan antara boneka dan jin. Boneka-boneka yang wujudnya itu populer, kayak Doraemon, lebih baik disimpan di lemari. Lebih baik disimpan di lemari, jangan buat pajangan. Lemari yang tertutup ya, jangan lemari kaca, pada bahaya lemari kaca. Lemari yang tertutup. Atau diselimuti pakai selimut, jangan sampai kelihatan. Maka kadang di boneka-boneka tersebut, jin itu kadang bisa masuk. Kemarin yang kita telah jelaskan, iya du'una min dunihi illa inatha wa iya du'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka menyembah berhala tersebut kecuali menyembah setan yang ada di dalamnya. Imam Qurtubi mengatakan likulli sanamin jinnatun, di setiap
Patung-patung itu ada jin yang bersemayam di dalamnya. Tidak hanya patung, foto, bahkan kadang boneka anak-anak yang itu diidolakan oleh banyak manusia, itu juga kadang dimasuki. Berdasarkan video Ustadz Faizar, yang berbahaya dari sebuah boneka adalah dapat menjadi tempat tinggal jin. Kita sudah tahu bahwa Labubu adalah bagian dari karakter yang ada di dalam serial The Monster, karena inspirasinya dari mitologi elf Nordik. Maka berarti dia adalah makhluk yang berada di luar alam manusia. Di dalam Islam, makhluk yang ada di luar alam manusia hanya ada dua, yaitu jin dan malaikat. Dari ciri-cirinya yang bergigi tajam dan berbulu, maka kita tahu ciri itu lebih condong ke arah ciri jin. Sampai di sini, teman-teman sudah bisa tahu di klasifikasi makhluk apa Labubu itu berada. Ingat saat penciptaan manusia, Allah menciptakan malaikat, jin, dan manusia. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Malaikat taat dan sujud sedangkan iblis tidak mau sujud. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi, "Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan kamu, Adam, kemudian kami membentuk tubuhmu. Lalu kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Ia iblis tidak termasuk kelompok yang bersujud. Lalu siapakah iblis itu? Iblis adalah golongan jin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50 yang bunyinya, "Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Dia iblis seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim." Jelas dari ayat tersebut bahwa iblis adalah jin yang durhaka kepada Allah. Kembali kepada Labubu yang berupa boneka, kita harus tahu boneka merupakan salah satu tempat yang dapat didiami jin. Maka kita harus waspada. Seperti yang dikatakan Ustadz Faizar juga, boneka yang menjadi sarang atau tempat tinggal jin, maka dengan mudah juga akan menjadi media sihir. Kita harus ingat salah satu janji iblis ketika diusir dari surga adalah akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Dia akan menggoda dengan perkara akhirat, kebaikan serta perkara cinta dunia, menghiasi keburukan dan kemaksiatan sehingga tampak sebagai kebaikan. Termaktub dalam Quran surat Al-A'raf dari ayat 16 sampai ayat 18. Dia Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu?" Ia iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Dia Allah berfirman, "Turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Ia iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Dia Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu." Ia iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Dia Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Jelas sekali kita harus mewaspadai tekad iblis itu, karena dia bersumpah akan membawa kita ke dalam neraka. Iblis dan tentaranya akan mendatangi kita, salah satunya dari arah kanan, yang ditafsirkan oleh beberapa ulama bermakna digoda dari arah yang kita sangka adalah kebaikan. Sesuatu yang tampak cute, tampak nice, tapi mengandung ajakan kesesatan dari iblis. Apakah hanya itu saja yang perlu kita waspadai? Tidak. Kita juga perlu mewaspadai narasi-narasi yang menyertai kisah-kisah karakter Labubu dan teman-temannya di The Monster ini. Ada nilai-nilai yang tidak sesuai, seperti menggunakan tokoh jahat yang seharusnya representasi kejahatan,
tapi yang ditampilkan adalah sesuatu yang lucu dan pantas dikasihani. Hal ini akan mengaburkan konsep benar dan salah dalam pikiran anak, mendekatkan suatu yang jahat ke kehidupan kita seakan-akan itu biasa saja. Labubu digambarkan sebagai karakter yang baik hati, yang selalu ingin membantu, tetapi tanpa sengaja berakhir buruk. Hal ini bisa memberikan pemahaman secara tidak sadar, membuat anak-anak kita berpikir untuk tidak usah membantu daripada akhirnya membuat kekacauan. Dan ini sangat tidak sesuai sekali dengan nilai-nilai Islam, bahwa kita harus membantu yang merupakan representasi amal soleh. Efek yang ditimbulkannya adalah rasa FOMO. Setelah itu kecanduan. Kecanduan mengoleksi puluhan dan ratusan karakter Labubu dan teman-temannya. Bayangkan berapa banyak uang yang telah dikeluarkan oleh generasi anak-anak kita. Secara tidak sadar kita dididik oleh Labubu untuk serakah memiliki. Tidak pernah puas dengan koleksi yang sudah ada. Kita dididik untuk tidak usah bersedekah, uang yang kita tabung dihabiskan saja untuk membeli misteri-misteri box Labubu. Lebih penting punya koleksi yang rare. Lebih penting memamerkannya di sosial media kita. Kita dididik menjadi generasi yang harus iri pada benda-benda yang dimiliki orang lain. Kita dididik menjadi generasi yang haus validasi, depresi jika tidak ikut tren. Untuk validasi itu, akhirnya kita lebih banyak membelanjakan uang kepada hal-hal yang memuaskan nafsu saja. Sedangkan cara penjualan yang memakai sistem mystery box pun ternyata merupakan salah satu cara jual beli yang diharamkan Islam. Apakah sistem jual beli yang haram seperti ini akan mau dilazimkan karena sudah menjadi fenomena yang biasa? Dan juga isu viral lain yang menyertai kehebohan boneka Labubu ini, yaitu isu tentang afiliasi Labubu dengan perusahaan-perusahaan besar yang mendukung genosida Israel di Palestina. Isu ini perlu penyelidikan lebih lanjut, karena baru sebatas informasi bahwa ada saham-saham di PopMart sebagai pembuat boneka Labubu yang dimiliki perusahaan pendukung Israel, seperti The Vanguard Group Incorporation, BlackRock Incorporation, Norges Bank Investment Management, Invesco Great Wall Fund Management, Geode Capital Management, dan Schroder Investment Management. Perlu diketahui bahwa industri mainan adalah industri yang bernilai 132 miliar dolar pada tahun 2023. Makanya tidak heran saham PopMart menarik investor-investor besar seperti yang sudah disebutkan. Akhirnya keputusan untuk membeli Labubu atau tidak tergantung pada kepedulian masing-masing individu kita. Hal-hal yang telah saya terangkan dalam video ini semoga dapat menjadi salah satu pertimbangannya. Jika teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, boleh menuliskan komentar di bawah ya. Like jika suka, subscribe jika belum. Terima kasih ya.